Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya di mana Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah ciri-ciri kiprok di motor kita lemah. Dalam hal ini akan saya bahas pertama ciri-ciri yang umum, penyakit umum di kiprok. Yang kedua akan saya bahas juga ciri-ciri kiprok lemah tapi tidak umum atau jarang terjadi. Pertama, ciri-ciri kiprok kita lemah yang sering terjadi pertama kali adalah boklam depan mudah putus. Boklam depan mudah putus. Jadi ketika digas langsung putus ya. Kemudian diganti boklam yang baru lagi, digas lagi, kemudian langsung putus. Itu kalau yang sudah parah ya. Kalau yang belum parah banget biasanya menunggu 1 bulan atau 2 bulan baru putus. Seperti itu biasanya terjadi di kiprok. Penyakit umum yang kedua adalah boklam depan bleret. Itu bisa dilihat ketika di colokan kiproknya dilepas ya. Kemudian terang. Setelah itu dipasang kembali di kiprok, kemudian boklam depan bleret lagi. Itu dipastikan berarti permasalahannya ada di kiproknya. Tapi kalau ketika dimasukkan, dicolokkan ke kiprok tetap meleret, dilepas pun tetap meleret, itu biasanya terjadi karena ada kabel yang gapuk sehingga arus yang dari spool masuk ke boklam kurang sempurna. Ciri-ciri yang nomor 3, tidak ada pengecasan, akinya tidak ngecas atau pengecasan di akinya kurang sempurna. Padahal akinya baru tapi tetap kurang sempurna sehingga starternya nggak ngangkat. Itu tidak bisa dipastikan permasalahannya ada di kiproknya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan permasalahannya juga karena boklam remnya yang nyala terus. Pada akhirnya akinya tekor. Ya, karena nyala terus akinya tekor. Maka teman-teman bisa lihat saja boklam remnya nyala terus apa tidak. Ciri-ciri yang selanjutnya, pengapian CDI-nya hilang. Pengapian CDI-nya hilang. Tapi tidak semuanya pengapian CDI hilang terus ada kiproknya. Tapi kadang ada juga motor kita ya, jadi pengapian CDI-nya hilang karena permasalahannya adalah kiprok. Ya, biasanya yang sering terjadi di motor Vario 110. Itu biasanya karena kiproknya terbakar sehingga pengapian CDI-nya hilang. Karena hilang sehingga tidak ada pengecasan, pada akhirnya mesin kita tidak bisa nyala. Ciri-ciri yang terakhir yang umum sering terjadi di kiprok ada. Biasanya yang sering terjadi itu di motor Suzuki. Bisa dilihat berebetnya itu biasanya karena nggak ada akinya, ya nggak ada akinya sehingga ketika berebet mau mati. Tapi ketika dihidupin dia nyala, ya nyala biasa normal, akan tapi ketika digas mati. Nah, kalau motor Suzuki teman-teman terjadi seperti itu, teman-teman tinggal cari aki saja yang sehat, kemudian dipasang, biasanya akan normal kembali. Tapi sebenarnya permasalahan karena kiproknya yang sudah melemah. Tapi saya sarankan carilah aki yang sehat saja, nanti dipasang. Kalau sudah normal ya sudah, tidak usah kiproknya diganti yang baru. Demikian itu ciri-ciri kiprok kita yang lemah atau penyakit kiprok yang sering terjadi atau yang umum. Selanjutnya akan saya bahas juga ciri-ciri kiprok yang rusak tapi jarang terjadi. Yang pertama, mesin di motor kita mati ketika dinyalakan lampu. Jadi ketika saklarnya dihidupkan, saklar lampunya dihidupkan, tiba-tiba mesin kita langsung mati. Ini jarang terjadi, tapi ada yang juga yang seperti itu. Itu permasalahannya adalah kabel lampu ya, dari saklar ke lampu biasanya nempel massa, pada akhirnya ngonslet. Intinya ngonslet. Ini jarang terjadi, kesannya kayak kiprok,
akan tetapi karena terjadinya masalahnya adalah ngonslet. Teman-teman tinggal cari saja ya, umpama teman-teman punya kasus yang seperti itu. Penyakit yang dua yang jarang terjadi yaitu di pengapian lampunya kecil. Misalnya bisa dilihat, kemudian kita ambil kabel lampunya, kemudian dikonsletkan ke massa, ya ada lampunya ada atau arusnya ada percikan api tapi kecil. Saya pernah mengalami seperti itu. Lah itu kasusnya pertama bisa jadi kiproknya yang sudah lemah. Yang kedua bisa jadi karena kabelnya yang gapuk. Jadi teman-teman bisa juga seperti ini, ambil saja kabel dari kiprok yang warna kuning, kemudian langsung dikonsletkan. Nah, kemudian dibedakan percikan yang pertama dengan yang langsung dilangsungkan dengan kiprok. Kalau dia lebih besar, berarti permasalahannya karena kabelnya yang gapuk, sehingga percikan apinya kecil dan lampunya juga kecil. Penyakit yang jarang sering terjadi di kiprok yang selanjutnya adalah di kiproknya minta dikasih dioda. Karena apa? Dia tidak bisa ngecas di aki. Bisa ngecas akan tapi tidak bisa penuh, sehingga starter nggak bisa ngangkat. Maka teman-teman bisa saja langsung ditambah dioda ya di arus pengecasan aki. Tujuannya apa? Biar akinya bisa sempurna dan bisa di starter. Tinggal teman-teman datang saja biasanya dioda adanya di toko elektronik. Ciri-ciri yang selanjutnya kiproknya terbakar. Ini jarang terjadi, tapi kadang juga ada yang kiproknya terbakar karena saking panasnya ya. Nah, biasanya kasus kiprok terbakar di motor kita itu permasalahannya satu, karena nyala terus ya, tidak pernah berhenti ya untuk buat jalan. Yang kedua biasanya kasusnya itu kiproknya yang mitasi, yang KW. Karena KW yang mitasi akhirnya tidak mampu menahan arus lampu yang dari sebul karena KW. Maka saya sarankan bagi teman-teman yang menggunakan motornya ya lama ya, jarak tempuhnya jauh, maka saya sarankan carilah kiprok yang asli. Tujuannya biar kiproknya tidak mudah terbakar. Ciri-ciri kiprok yang jarang terjadi yang nomor 5 adalah ketika di RPM kecil, lampu depan ya kecil. Akan tapi ketika di RPM tinggi, artinya digas, lampu depan kemudian terang ya. Ketika nggak digas ya kecil. Ketika digas baru besar. Kan kalau yang pas ya, yang benar, yang enak itu walaupun tidak digas ya dia kesannya masih terang ya, masih nampak terang. Akan tapi ada juga kasusnya itu ketika di RPM kecil nggak digas itu malah bleret kecil banget. Tetapi ketika digas baru dia besar. Maka biasanya itu terjadi karena kiprok yang sudah melemah. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini bahas masalah kiprok ya, ciri-ciri kiprok yang lemah, kemudian ciri-ciri yang umum sering terjadi di motor kita, dan juga ciri-ciri kiprok yang rusak tapi jarang terjadi di motor kita. Semoga ini bisa membantu teman-teman mengatasi masalah motor kita perihal masalah kiprok. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin teman-teman ada masalah ingin komentar, silakan komentar di bawah ini. Ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.